Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Roganda Martina Sihaan. Sesuai materi kita minggu yang lalu, kita sudah membahas ya, ataupun kita sudah sama-sama melihat materi tentang ruang lingkup geografi. Di mana ruang lingkup geografi itu ada 4 ya. Ada geografi fisik, ada geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Sekarang kita lanjut ke objek studi dan aspek geografi. Oke, sama-sama kita perhatikan ya. Di sini sudah ada sebuah bagan ya, di mana di sini objek studi geografi itu terbagi dua. Ada objek material dan ada objek formal. Sedangkan aspek-aspek geografi ada 3, aspek fisik, non-fisik, dan aspek regional. Di sini kita akan bahas ya, apa saja itu objeknya, apa saja itu aspek-aspeknya. Oke, kita akan bahas objek studi geografi yang pertama. Ya, ada dia objek material ya. Nah, dikatakan di sini objek material itu adalah geosfer. Nah, jadi geosfer itu terdiri dari ada litosfer, ada hidrosfer, ada atmosfer, ada biosfer, dan pedosfer ya. Nah, di sini sudah Ibu berikan penjelasan singkat ya, apa itu arti dari masing-masing lapisan tersebut. Nah, yang pertama kita lihat litosfer ya. Di sini dikatakan dia lapisan keras. Nah, kenapa dia dikatakan keras? Nah, karena dia terdiri dari unsur-unsur batu-batuan padat, ya. Nah, jadi litosfer ini termasuk lapisan terluar ya, lapisan terluar pada kulit bumi. Jadi biasanya di litosfer ini kejadian-kejadian yang terjadi atau fenomena yang terjadi itu adalah tektonisme ya, atau pergeseran lempeng, dan juga vulkanisme atau gunung meletus gitu ya. Nah, itulah dia tentang litosfer. Selanjutnya hidrosfer. Nah, hidro ya, air. Ini adalah lapisan air ya. Nah, biasanya yang termasuk ke dalam lapisan air itu ya, ada dia danau, ada sungai ataupun ada laut ya, adapun uap air. Nah, itu termasuk ke dalam hidrosfer. Nah, selanjutnya ada dia atmosfer. Nah, atmosfer ini lapisan udara. Nah, biasanya atmosfer ini adalah lapisan yang menyelimuti planet-planet. Itu dia atmosfer ya. Selanjutnya biosfer. Ya, kalau dia biosfer ini adalah bagian luar ya, bagian luar dari bumi. Yaitu tempat adanya kehidupan ya, tempat adanya kehidupan ya, seperti kehidupan tumbuhan dan juga kehidupan hewan ya. Dan yang terakhir, ini ada pedosfer ya. Nah, pedosfer ini adalah lapisan-lapisan tanah ya. Jadi itulah dia yang termasuk ke dalam geosfer ya, di mana itu disebut dengan objek material. Dan objek studi geografi yang kedua ada dia objek formal ya. Sama-sama kita lihat objek formal geografi itu adalah cara pandang ataupun cara berpikir ya, cara berpikir terhadap objek material ya. Bagaimana cara kita menganalisis objek-objek material, di mana objek material tadi kan disebut dengan geosfer ya. Nah, di mana geosfer itu tadi ada 5 bagian. Nah, jadi objek formal ini adalah bagaimana cara kita menganalisis atmosfer, cara kita menganalisis pedosfer, hidrosfer ya. Nah, bagaimana kita cara menganalisisnya ataupun cara kita berpikir. Nah, itulah dia dikatakan dengan objek formal geografi. Nah, berdasarkan cara pandang objek materialnya, di sini ada 4 sudut pandang ya, 4 sudut pandang dari objek formal. Kita lihat sama-sama di sini. Yang pertama adalah keruangan. Keruangan atau sering disebut dengan istilah spasial. Nah, di sini dikatakan dia berdasarkan nilai suatu tempat ya. Nah, itu dia keruangan. Yang kedua ada kelingkungan atau disebut juga dengan ekologi ya. Ini dikatakan berdasarkan keadaan suatu tempat ya. Terus yang ketiga ada kompleks wilayah atau kewilayahan. Di sini kita akan membahas bagaimana persamaan dan juga perbedaan karakteristik suatu wilayah
ya. Terus dan yang terakhir ini ada waktu. Nah, jadi kita mempelajari perkembangan-perkembangan itu berdasarkan periode ya, berdasarkan waktu. Nah, jadi itulah dia sudut pandang ataupun cara pandang objek material. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ini ya, berdasarkan cara pandang objek formal ya. Nah, jadi ada di sini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan apabila ada suatu peristiwa ataupun kejadian yang terjadi ya. Nah, di sini sering disebut dengan istilah 5W tambah 1H ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar ini ya. Dimana yang pertama itu adalah what ya. Kalau dikatakan dia what, nah berarti apa? Kejadian apa yang terjadi? Seperti itu kan? Nah, itu dia what. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu adalah where. Di mana ataupun di mana peristiwa ataupun kejadian itu terjadi. Nah, itu dia where ya. Yang ketiga ada dia when. Ya. Kapan? Kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi? Ya. Nah, selanjutnya why? Ya. Kenapa? Ya, kenapa peristiwa itu boleh terjadi atau bisa terjadi? Nah, gitu ya. Selanjutnya yang kelima ada who, ya. Siapa, ya? Siapa yang terlibat dalam kejadian ataupun peristiwa tersebut? Nah, gitu ya. Dan yang terakhir ada how, ya. Bagaimana ya? Bagaimana upaya kita ataupun penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi tersebut, ya. Contohnya ya, kita lihat gambar di samping ya. Nah, ini adalah fenomena tsunami Aceh ya. Nah, di mana ini terjadi tepat ya. Nah, tepat pada hari Minggu ya. Tepat pada hari Minggu, ini terjadi tanggal 26 Desember ya tahun 2004 ya. Pagi-pagi nih terjadi ya. Pukul 8.40 ya. Nah, kita hubungkan dulu peristiwa ini dengan 5W tambah 1H ini ya. Nah, apa? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Yaitu tsunami, ya, tsunami ataupun bencana alam tsunami, ya. Where? Di mana itu terjadi? Yaitu di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ya, ataupun Aceh ya. Nah, selanjutnya when? Kapan? Ya. Nah, ini tepatnya terjadi pada hari Minggu ya, pagi-pagi itu ya, sekitar kita perkirakan ya sekitar pukul 9 ya, hari Minggu tanggal 26 Desember 2004. Nah, ya. Kenapa? Kenapa tsunami ini boleh terjadi gitu ya? Nah, mungkin tsunami itu bisa terjadi mungkin karena adanya pergerakan ya ataupun pergeseran lempeng ya, pergeseran lempeng tektonik ya yang mengakibatkan gempa bumi sehingga air laut itu terpengaruh ya. Air laut itu menjadi goyang ataupun terpengaruh dengan adanya getaran yang besar ya, sehingga menyebabkan air laut itu muncul ke permukaan. Nah, itu yang disebut dengan tsunami ya, sampai menghabiskan seluruh pemukiman yang ada di daerah tersebut. Nah, begitulah kalau dikatakan dia kapan. Dan selanjutnya adalah who, siapa? Siapa yang terlibat pada kejadian ini? Nah, mungkin boleh kamu searching ya di Google ya. Nah, kamu baca ya bagaimana peristiwa tsunami Aceh ini pada tahun 2004. Nah, jadi mereka itu hampir semua penduduknya itu disapu oleh tsunami itu, air tsunami ya. Nah, jadi hampir seluruh daerah itu rata ya. Nah, jadi banyak korban jiwa pada saat itu ya. Nah, jadi siapa aja yang terlibat yang pastinya hampir seluruh ya penduduk Aceh itu banyak yang meninggal seperti itu ya. Dan yang terakhir ada how ya. Bagaimana solusi ataupun bagaimana penyelesaian yang harus kita lakukan agar mengurangi resiko bencana tsunami ya. Nah, yang pertama bisa dengan cara melakukan sistem ya peringatan dini, artinya waspada ya. Apa yang akan kita lakukan sebelum terjadi tsunami ya kan? Nah, jadi kita membuat peringatan-peringatan dini untuk mengurangi korban bencana
ya. Selanjutnya bisa dengan cara memberikan penyuluhan ya, penyuluhan kepada masyarakat ataupun kepada penduduk di daerah rawan bencana tersebut ya. Nah, agar mereka itu tetap waspada gitu ya. Selanjutnya bisa dengan membuat undang-undang ya. Undang-undang misalnya dilarang ya, dilarang mendirikan bangunan ya, bangunan yang permanen misalnya ya. Nah, seperti itulah kira-kira jika kita mengkaji suatu peristiwa itu berdasarkan 5W tambah 1H. Dan yang terakhir kita lihat di sini aspek-aspek geografi ya. Di sini ada dia aspek fisik, non-fisik dan regional ya. Nah, pasti kalian sudah tahu ya kalau dia berhubungan dengan fisik itu berarti erat kaitannya itu dengan alam ya. Nah, jadi di sini yang berkaitan dengan fisik itu contohnya ya seperti hidrologi ya. Nah, hidrologi tadi sudah dijelaskan apa ya atau hidrosfer ya. Nah, hidrologi ini juga menceritakan tentang air ya. Nah, terus pedologi ini juga tentang tanah ya, hampir sama dengan pedosfer tadi ya. Nah, selanjutnya klimatologi ini tentang iklim ya. Klimatologi ini menceritakan tentang iklim ya. Kalau geomorfologi ini tentang bentang lahan ya. Nah, itulah dia kalau dikatakan dengan aspek fisik ya, berkaitan dengan alam. Nah, kalau dia non fisik ya, berarti ini berkaitan dengan sosial ya, manusia ya. Nah, yang pertama ada dikatakan di sini adalah aspek sosial ya. Contohnya misalnya kayak adat istiadat ya, seperti komunitas-komunitas perkumpulan ya. Terus ada lembaga-lembaga sosial ya. Nah, itu dia aspek sosial. Dan kalau aspek ekonomi contohnya ini misalnya seperti mata pencaharian ya. Mungkin mata pencaharian di sektor pertanian ya atau juga di pertambangan ya. Selanjutnya ada di perikanan maupun di perkebunan ya. Dan yang ketiga ada aspek budaya ya. Kalau aspek budaya ini membahas tentang bahasa ya ataupun agama dan juga kesenian-kesenian ya. Selanjutnya aspek politik ya. Ini biasanya tentang pemerintahan ya dan juga tentang partai-partai ya yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti itu ya. Dan yang terakhir ada aspek regional ya. Nah, ini perpaduan ya, perpaduan antara aspek fisik dan juga aspek non fisiknya. Jadi di dalamnya itu kita membahas ya, kita membahas tentang kaitan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain ya. Kita tinjau dari segi aspek fisik dan juga non fisiknya. Karena regional itu kan membahas tentang yang namanya wilayah. Nah, itulah materi kita untuk hari ini. Sudah cukup jelas Ibu jelaskan tentang objek studi geografi dan aspek-aspek geografi. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan berguna bagi kalian ya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.